Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa mengawali perjumpaan kita. Maka luruskan niatnya. Please kita niatkan ini semua untuk ibadah sehingga kita bisa mengambil manfaat lahir dan batin dari pembelajaran kita. Well, in this occasion we will start with introduction to linear reflection, and mostly I will use this book for our main resources in our transformation geometry course. So, an introduction to transformational geometry by Frank M. Eccles. Jadi ini buku referensi yang akan kita gunakan secara lebih intens. Nah, the slide on this presentation is just the screenshot of part of this book. Jadi penjelasan Bapak secara umumnya itu berasal dari sini. Jadi bukan membuat PPT tapi screenshot dari buku ini. Ini Bapak stated di awal. Jadi filenya sudah Bapak sediakan di dalam e-learning, translate-nya pun sudah kita kerjakan bersama-sama, bukan kita ya, saudara mengerjakannya, untuk membantu saudara memahami the content of this book. Oke? Nah, sebagai introduksinya, most of the geometry you have studied earlier has placed the subject in a more or less traditional Euclidean context. Jadi konteks Euclidean, geometri Euclid. Nah, silahkan di search di internet atau di buku dan literaturnya apa sih geometri Euclid itu, gitu ya. Nah, pendekatan Euclidean ini memiliki banyak hal untuk dikatakan bahkan lebih dari beribu tahun ya. Namun saat ini kita akan mengadopsi sebuah pendekatan yang cukup berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tradisional tersebut, dan kita mengenalnya sebagai geometri transformasi. Ini sebagai pengantar untuk saudara. Apa idenya? Nah, idenya itu adalah bagaimana korespondensi antara titik-titik di bidang tertentu itu sebenarnya tidaklah sesuatu hal baru bagi saudara, gitu ya. Misalnya, ketika pernyataan ini dibuat, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, apa maksudnya itu? Artinya, perhatian kita itu adalah pada bagaimana koresponden antara D dengan A, E dengan B, F dengan C gitu ya. Karena dikatakan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Maka yang kita perhatikan adalah adanya asosiasi korespondensi dari titik D dengan A, E dengan B, F dengan C. Nah, dengan menggunakan pendekatan transformasional, dengan menggunakan pendekatan transformasi, kita akan memfokuskan perhatian kita pada beberapa jenis korespondensi yang melibatkan semua titik yang ada pada bidang. Nah, dengan demikian, pemikiran kita akan menjadi lebih aljabar ya. Secara umumnya kita akan lebih aljabar, walaupun kita masih berhubungan atau berkaitan dengan benda-benda geometri seperti titik, garis, bangun-bangun segitiga, dan yang lain-lain. Ya, nah, kita juga harus memberi perhatian kepada masalah-masalah yang sulit dipecahkan dengan metode tradisional, tapi ternyata sangat mudah untuk diselesaikan jika menggunakan transformasi. Nah, di buku ini ada dua contoh yang dua contoh konteks yang dipakai ya, yang dijelaskan. Misalnya ini, contoh pertama, misalkan ada dua buah sungai ya, dua buah sungai yang terletak antara kota A dan kota B, ya. Ada dua buah sungai yang lalu letaknya itu di antara kota A dan kota B. Sebuah jalan dengan dua buah jembatan akan dibangun dari A ke B. Jadi ini ada dibangun sebuah jalan karena melewati sungai tentu ada dua buah jembatan. Ya, terbayang gambarnya ini.
Untuk meminimalkan biaya, to minimize bridge construction cost, untuk meminimalkan biaya pembangunan jembatan tersebut, masing-masing jembatan harus dibangun tegak lurus, gitu ya, dengan tepi sungai. Harus tegak lurus dengan tepian sungai yang paralel. Ya. Sungai itu kan tidak mungkin dia paralel seperti ini ya, pasti ada gelombang-gelombang segala macam. Nah, untuk meminimalkan biaya, maka jembatan itu dibangun tegak lurus dengan tepi sungai yang paralel. Nah, dengan pembatasan tersebut, maka yang menjadi masalah adalah menentukan di mana sih titik perlintasan X dan Y ini. Nah, sehingga panjang jalan dari A ke B itu dapat diminimalkan. Nah, konteks ini adalah salah satu contoh penggunaan transformasi geometri nanti di sini. Nah, contoh yang kedua. Kita asumsikan bahwa R, S, dan T adalah garis-garis yang paralel. Ini disimbolkan R, S, dan T. Ini simbol di buku ini. R garis bawah, S garis bawah, T garis bawah. Ini adalah garis ya. Adalah garis-garis yang paralel. Lalu, titik E adalah sebuah titik tertentu pada garis S. Sebagaimana yang ada pada gambar. Ini garis S, garis R, garis T sejajar. Lalu ada titik E pada S. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita diminta untuk membuat sebuah segitiga sama sisi ya, EFG, sehingga F itu berada pada garis R dan titik G berada pada garis T. Ini juga sebuah contoh konteks yang dipakai. Nah, kita bisa mengembangkan teori transformasi geometri mulai dari satu set aksioma-aksioma yang berbeda dari geometri Euclid. Namun kita lebih memilih untuk membangun pekerjaan kita sebelumnya dalam geometri. We shall therefore assume a working knowledge of Euclidean geometry and draw freely on this background as a basis for our definitions and proof of preliminary theorems concerning transformation. Ini juga masih pengantar ya. Nah, before launching into the actual study of transformation, let us pause to introduce or review some set notation which will be helpful in subsequent work. Jadi sebelum kepada transformasi geometri yang sebenarnya, kita ingat-ingat kembali ya beberapa konsep notasi-notasi yang berguna dalam pembelajaran kita ke depan. Yang pertama, to describe a collection of 4 given points A, B, C, and D, we can refer to a set A, B, C, D. And say that the point P is one of these points by writing P element A. Jadi kalau himpunan titik-titik ada 4 buah titik, maka kita bisa menyimbolkannya dengan himpunan A sama dengan himpunan A, B, C, D. Nah, kalau kita ingin mengatakan sebuah titik adalah anggota dari himpunan ini, maka kita tulis P elemen A. Ini tentang himpunan ya, sangat mudah. Jika garis S sama dengan AB, we may say that A elemen S. Apa maksudnya? AB, A itu sebuah titik, B itu sebuah titik. Kalau ada lambang seperti ini, berarti dia sebuah garis melalui titik A dan B. Garisnya bisa diperpanjang, gitu ya. Kalau garis itu disebut dengan garis S, lalu garis S itu sama dengan garis AB, kita bisa mengatakan titik A itu elemen dari garis S. Betul ya? Ya, betul. Kalau ada garis S itu melalui titik A dan B, bisa disimbolkan dengan garis AB. Ini dia garis AB. Maka A itu elemen S. Begitu juga dengan B. B juga elemen S. Artinya A itu terletak di garis S. B itu juga terletak di garis S. Nah, berikutnya. Fakta jika dua garis S dan T itu intersect ya.
berpotongan pada titik Q, maka bisa ditulis seperti ini. Jika dua buah garis S dan T itu berpotongan di titik Q, maka dia bisa ditulis sebagai berikut. Garis S intersection dengan garis T pada titik Q. Jadi intersection antara garis S dan T itu adalah Q. Ini dia. Ini garis S beririsan dengan garis T itu pada titik Q. Oke. Ini udah beberapa konsep ya, kalau himpunan seperti ini. Ini disebutkan di awal, nanti dalam pembelajaran kita tidak ngulang lagi seperti ini. Dia simbol-simbol begini akan banyak muncul nanti. Lalu yang ketiga, we may indicate that point R terletak on line S atau T dengan, nah kalau dikatakan titik R itu terletak di garis S atau di garis T, maka dia seperti ini. R elemen S atau T. Artinya apa? Dia boleh ada di S atau dia boleh ada di T. Kalau irisan perpotongan ya. Oke. To speak of the perpendicular bisector of a segment AB, apa beda line segment dengan line? Kalau line, kalau garis, itu bisa diperpanjang ke kiri dan ke kanan sampai tak hingga. Tapi kalau segmen A, B itu hanya dari titik A ke titik B saja. Itu beda segmen garis dengan garis ya. Garis bisa diperpanjang ke dua sisinya itu sampai tak hingga. Sedangkan segmen garis atau biasa disebut segmen saja, itu hanya dari titik A ke titik B. Maka untuk menyebutkan sebuah perpendicular bisector of a segment AB, kita bisa tulis seperti ini. R, garis R, sama dengan himpunan P, di mana PA sama dengan PB. Apa maksudnya itu? PA sama dengan PB. Karena garis berat suatu segmen adalah himpunan semua titik yang berjarak sama dari ujung segmen tersebut. Equal distance itu berjarak sama ya, from the ends of the segment. Ya. Nah, terus kalau kita lihat dalam koordinat, in term of coordinate geometry, dalam hal geometri koordinat, the line AB, garis AB, containing points A 2,-1 dan B 3,-4 is described as the line defined by the equation 3x tambah y kurang 5 sama dengan 0. Dari mana datangnya ini, Pak? Ya, kita tidak bahas lagi ya. Bagaimana membuat persamaan garis dari dua buah titik. Googling sekarang atau buka buku geometrinya. Bagaimana kalau ada titik A, titik B, lalu persamaan garis melalui dua titik tersebut apa? Cek. Silahkan diskusikan di forum diskusi ini. Bagi yang sudah menemukan, tambahkan di forum diskusi, nanti Bapak beri poin di situ. Bagaimana mendapatkan 3x tambah y kurang 5 ini? Boleh ditulis di kertas, lalu difoto, dikirimkan ke situ, atau diketikkan juga boleh. We will often use set Boilder notation and simply write. Kita akan sering menggunakan himpunan pembentuk, notasi pembentuk himpunan. Ini disebut sebagai notasi pembentuk himpunan. Maka garis AB itu, kalau ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, garis AB ini, maka dia adalah himpunan X, Y, di mana 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi garis ini, garis AB itu adalah X, Y, di mana 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. By this, we mean that if a point P, Q, anggota dari AB, then the coordinates of P satisfy the condition following the colon. Kolon ini titik 2 ya. Di sebagian buku dia buat garis tegak.
And that if the coordinates of P satisfy the condition, then P elemen AB. Jadi kalau ada titik lain P, Q, anggota dari garis itu atau terletak pada garis tersebut, maka dia harus memenuhi ini. P dan Q-nya itu, ini berarti P, ini Q, masukkan ke sini, harus memenuhi ini. Kalau dia memenuhi, berarti titik P tersebut terletak pada garis AB. Kan garis AB itu tidak hanya terdiri dari titik A dan titik B kan? Garis itu sendiri adalah himpunan dari titik-titik. Jadi banyak titik di situ. Nah, kalau salah satu titik P, Q ini dikatakan terletak pada garis AB, maka dia harus memenuhi persamaan garis ini. Paham ya? Paham Bapak kira? Dalam kasus di atas, P, Q, ya ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, berarti P, Q ini memenuhi persamaan garis AB. Apa tadi persamaannya? 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Maka dia harus memenuhi ini. Bahwa faktanya, ini kita misalkan 3, min 4 tambah 7,5 3 kali min 4 ditambah 7 dikurang 5 sama dengan 0. Itu berarti min 4,7 adalah terletak pada garis AB. Ini pemisalan ya, kita ambil sembarang contoh. Misalnya titik min 4,7. Apakah titik min 4,7 terletak pada garis AB atau anggota dari garis AB? Terdapat di garis AB. Cara menceknya adalah kita substitusikan min 4,7 ini ke persamaan garis. Kalau memang ternyata sama dengan 0, kayak ini, 3 kali min 4 sama dengan min 12. Min 12 tambah 7 sama dengan 5. 3 kali 4 min 12, min 12 tambah 7 min 5. Min 5 kurang 5 sama dengan min 5 kurang 5, min 10 ya. Wah, salah ini. Sebentar. Ya, kalau yang ini kurang tepat ini ya. Nah, coba hitung apakah dia sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak, berarti titik R min 4,7 tidak terletak pada garis AB. Tidak terletak pada garis AB. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi persamaan ini. Tidak memenuhi persamaan ini ya. 3X tambah Y kurang 5. X-nya min 4. Y-nya berapa? Y-nya 7 tadi ya. Kalau ini coba kita cek. 2 min 1. 2 kali 3, 6. Ditambah min 1, 5. 5 kurang 5, 0. Ya berarti A terletak pada titik. Harusnya iya ya, karena dia kan dari dua ini. Dari dua titik ini asal persamaan garis ini. 3 kali 3, 9. Dikurang 4, 5. 5 kurang 5, 0 ya. Oke, berarti titik min 4,7 tidak terletak pada garis AB. Itu dia ya. Nah, demikian video bagian 1. Pertemuan 1 ini karena materinya pengantar, ada 2 video yang harus saudara kerjakan, yang harus saudara pelajari, dan ada 2 tugas juga. Nah, yang ini misalnya, describe each of the following set. Artinya kita disuruh mendeskripsikan yang A ini apa. Coba, kalau yang A ini, X, Y, di mana Y sama dengan 0, ini artinya apa ini? Kalau Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, bayangkan sumbu X, sumbu Y, ada sumbu Y, ada sumbu X. Kalau semua Y-nya 0, artinya apa? Artinya yang dideskripsikan dari poin A ini adalah garis atau sumbu X. Kalau sumbu X kan semua Y-nya 0 itu. Berapapun X-nya kita ambil, kalau Y-nya 0, dia akan berhimpit garis tersebut dengan sumbu X. Maka yang A ini adalah sumbu X. Kalau yang B, nah coba lihat. Tembakannya kemana ini nanti? Bayangkan diagram Kartesius, sumbu X, sumbu Y. X-nya besar dari 0. Daerah X yang besar dari 0, berarti ke kanan. Y-nya kecil dari 0. Kalau Y-nya kecil dari 0, berarti yang bagian bawah. Maka kuadran berapakah itu?
Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maka yang B ini adalah kuadran 4. Dalam diagram Kartesius, bayangkan kuadran, sumbu X, sumbu Y, ada 4 kuadran, maka kuadran yang nilai X-nya positif, Y-nya negatif adalah kuadran 4. Nah, begitu juga dengan ini, coba cek ya, apa maksudnya. Kalau yang nomor 2, use set Boiler notation to describe each of the following set. Kalau ini kebalikan dari nomor 1 tadi. Ini kita disuruh membuat notasi seperti ini. Berarti kalau sumbu X, ini apa notasi pembentuknya ini? Himpunan X, Y, di mana, atau titik 2, atau garis ya, di mana X sama dengan 0. Maaf. Nah, kalau X-aksis sumbu X apa? Y sama dengan 0. Ini nomor 1, ini dia. Ya kan? Kalau sumbu Y bagaimana kalau sumbu Y? Sumbu Y bagaimana? X, Y, di mana X sama dengan 0. Itu untuk sumbu Y. Kalau untuk sumbu X, ini dia berarti yang A. Second quadrant. Nah, buat seperti ini. Tapi kuadran 2, apa yang positif, apa yang negatif. Kalau garis, gimana pula horizontal line bagaimana? Ada sebanyak 13 nomor di sini. Bapak hanya menyuruh membuat yang ganjil saja untuk dikumpulkan ke e-learning. Tugas 1A. Ini sorry ya, tugas 1A. Berarti nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor 11, nomor 13. Dikerjakan di bukunya, dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Inggris boleh juga. Difoto dan di-scan, dikirim ke e-learning untuk tugas 1A. 1B nanti ada lagi. Sedangkan itu yang wajib dikumpul ya. Sedangkan yang sunatnya, saudara boleh buat semuanya ini. Tapi tidak perlu dikumpul ke e-learning. Dikumpulnya melalui buku nanti. Itu yang akan menambah poin saudara. Buku dikumpul di akhir semester ya, semuanya ini. Yang wajib itu adalah harus. Sedangkan yang sunat tadi boleh 2, 4, 6 saja misalnya. Tidak semuanya. Kalau semuanya lebih bagus. Kalaupun tidak, ya boleh yang wajibnya tadi yang ganjil, lalu yang sunatnya diambil 2 buah saja, nomor 2 dan nomor 4 misalnya. Nah, tapi tentu poinnya berbeda dengan orang yang membuat semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai untuk pertemuan 1, ada 1 video lagi dan 1 tugas lagi yang mesti dikerjakan. Tetap semangat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.